Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso. Sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan dua tamu yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini untuk membedah isu yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu suara NU di pemilu 2024 kemanakah? Nah, untuk membedah ini, saya akan memperkenalkan dua tamu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, beliau adalah akademisi yang sangat populer di Kota Makassar, Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Beliau pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin. Assalamualaikum, Pak Dokter. Saya lebih banyak memanggil beliau kakak dekan. Kemudian, tidak asing lagi, beliau adalah senior, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan politisi. Siapa yang tidak mengenal sosok seorang Bapak Dr. Amir Mahmud, SE MSI. Beliau pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum, Pak Dokter, Kakanda. Waalaikumsalam, Pak Suwadi. Sehat semua ini? Alhamdulillah. Sobat Ipiso, dalam percaturan politik, NU selalu menjadi kelompok terbesar dalam menentukan setiap langkah-langkah politik. NU selalu cenderung menjadi penentu dalam setiap percaturan politik di negeri ini. Nah, kali ini menjelang 2024, kami bersama dua narasumber coba meraba-raba kira-kira NU di 2024 ini seperti apa. Kira-kira NU di 2024 nanti itu lari kemana suara-suaranya. Kemudian siapa yang bisa meyakinkan suara-suara NU? Baik, saya mulai dari Pak Dr. Firdaus Muhammad, kakak dekan. Kakak dekan, seperti apa garis-garis perjuangan NU apa di Rada Bangsa ini? Mungkin publik perlu tahu. Saya sampaikan kepada seluruh sahabat dan sobat Ipiso bahwa kedua tokoh kita ini adalah tokoh yang lahir dari rahim NU. Beliau dikader di kalangan NU. Jadi beliau sangat memahami tentang apa itu NU dan seperti apa garis-garis perjuangannya. Baik, saya persilakan kepada kakak dekan, Pak Dr. Firdaus. Silakan. Terima kasih Pak Suwadi, Pak Amir. Ini sama-sama Amir ya. Ada awal Amir, ada yang ada akhir. Terima kasih. Membahas tentang Nahdlatul Ulama dari berbagai perspektif selalu menarik. Saya secara akademik, tesis dan disertasi saya itu membahas tentang Nahdlatul Ulama. Satu terkait dengan transformasi gerakan sosial keagamannya, satu terkait dengan komunikasi elit NU. Dan untuk hari ini kita bicara tentang NU, itu ada dua, Pak Suwadi. Pertama, politik internal NU. Yang kemudian yang kedua adalah politik eksternal. Iya. Bahasa kelas sederhananya begitu. Politik internal yang saya maksud itu adalah percaturan kader-kader Nahdlatul Ulama untuk maju sebagai ketua umum dan visi Nahdlatul Ulama pada muktamar NU yang akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 di Lampung. Di Lampung. Itu tahun 2021 ini. Nah, sekarang sudah mulai banyak dibincangkan siapa-siapa figur yang akan maju. Nah, meskipun ini organisasi keagamaan, tetapi nuansa politiknya juga sangat dominan. Sangat dominan. Karena ada faktor eksternal. Nah, ini muktamar NU itu selalu digelar menjelang hajatan 5 tahun. Nah, jadi sekalipun pemilihan presiden dirancang 2024
2024, tetapi 2021 siapapun yang terpilih menjadi ketua PBNU itu biasanya ada irisannya dengan Pemilihan presiden. Pemilihan presiden dan politik nasional secara luas. Jadi bagi saya itu sekarang yang terpenting, politik di internal NU. Nah, ini kalau diintervensi oleh negara atau tepatnya diintervensi oleh istana, ini justru bisa melahirkan gesekan-gesekan di internal NU dan itu tidak produktif. Betul. Nah, nanti setelah akumulasi kekuatan pasca muktamar dan siapa kemudian menjadi ketua NU, nah inilah nanti figur yang menjadi ikon siapa yang akan didukung. Karena kalau PBNU tidak boleh, nah, kecuali yang terjadi pada masa Gus Dur. Masa Gus Dur. Nah, jadi pada saat nanti muktamar siapa ketua PBNU itu sangat besar pengaruhnya untuk menjadi lokomotif politik NU. Tetapi sesungguhnya NU itu tidak berpolitik praktis, apalagi pragmatis. Tetapi orang-orangnya yang selama ini banyak bersentuhan dengan politik. Nah, yang kedua adalah politik eksternal. Dalam hal ini adalah hajatan pemilihan presiden 2024. Kemana suara NU? Suara NU itu karena besarnya ini, karena komunitas NU yang sangat besar, menjadikan NU itu memiliki magnet. Karena basis NU yang banyak, itu menjadi magnet untuk kontestasi politik, untuk raihan suara terbanyak untuk hajatan politik pemilihan presiden misalnya. Nah, selama ini NU itu tidak bisa dikendalikan untuk diarahkan kepada satu poros. Nah, itu. Jadi kalau ada 2 calon akan terbagi 2. Akan terbagi 2 ya. Kalau 3 calon akan terbagi 3. Meskipun nantinya ada yang dominan. Nah, dan politik PBNU itu justru dengan Khita NU ke-26 tahun 26 itu justru memberi ruang kepada warga NU untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak dimobilisasi. Hanya problemnya ketika di antara kontestan ini ada kader NU, itu kadang-kala menjadi benturan. Jadi seakan-akan misalnya ketika Jokowi gandeng Kiai Ma'ruf Amin, itu suara NU mau dimobilisasi ke sana, sementara ada juga kader NU yang ke Prabowo yang lalu misalnya, seperti itu. Jadi warga NU itu selalu dinamis. Kita tidak bisa mobilisasi bahwa ketika sudah diambil kader NU, bahwa serta-merta kader NU itu sudah dipegang misalnya, apakah dia 01 atau 02 itu bukan garansi. Dan saya kira dinamika politik inilah yang semakin mendewasakan NU dalam berpolitik. Dan sekarang ini saya kira NU sangat eksis di istana, lalu kemudian di kabinet, sampai di struktur pemerintahan itu dominan dikendalikan oleh warga NU atau yang berafiliasi ke NU. Tetapi jangan sampai energi NU ini lebih banyak ke politik praktis, pragmatis, lalu kemudian mengabaikan agenda-agenda politik sosial keagamaan. Saya kira itu. Iya. Sobat Tipiso, pembuka dari Kakak Dekan Dr. Firdaus telah menggambarkan secara garis besar seperti apa NU itu. Mungkin untuk memperkaya itu karena Pak Dr. Amir Mahmud juga adalah kader NU. Mungkin ada kesan-kesan tersendiri dari Pak Dr. Amir Mahmud atau Kanda Dr. Amir Mahmud terkait garis-garis perjuangan NU itu sendiri, baik itu bersifat internal maupun eksternal seperti yang dipaparkan oleh Pak Dr. Firdaus. Silakan Kakanda Dr. Amir Mahmud. Oke, terima kasih Pak Suwadi. Jadi bisa ya, Suwadi. Jadi tadi temanya itu kemana suara NU 2024? Pembukaannya ini Kanda. Sebentar kita mengerucut ke situ. Jadi mempertanyakan kemana? Jadi jawabannya seperti ini. NU itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena itu saya kira semua partai itu ada NU di dalamnya.
Kayak saya bilang tadi, NU tidak kemana-mana, tidak ada di mana-mana. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi pergerakannya, sejak awal itu NU didirikan Pak oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Ada dua, NU secara jamaah, NU secara struktural. Kemudian ada lagi namanya NU secara jamaah, Iya. NU secara jamiah, Iya. organisasi. Kemudian dari sisi ada namanya NU struktural, Iya. ada NU kultural. Iya, iya betul. Nah, ini yang perlu dipedomani dulu. Lalu saya kaitkan dengan pergerakan NU dari pemilu ke pemilu. Saya mulai dari pemilu 71. NU itu ikut pemilu dan berada di urutan ketiga perolehan suara, perolehan kursi. Itu pemilu 71 ya, 55. Nah itu angkanya sekitar 18%. Jadi pangsa pasar konstituennya itu 18,4%, pemilu 55. 55. Jadi urutannya itu adalah PNI, ada Masyumi, kemudian Partai NU, kemudian PKI. DKI. Ya. Lalu pemilu 71, di situ ada Golkar ya. Golkar itu kurang lebih 62%, karena Golkar ini waktu itu dikendalikan oleh kekuasaan. Waktu itu masih Orde Baru. Orde Baru ya. Awal-awal Orde Baru. Kemudian NU di urutan kedua juga masih 18%, 18,7 ada kenaikan sedikit. Nah, setelah pemilu 71 terjadi fusi, ya. Jadi semua partai-partai Islam itu digabungkan menjadi satu, namanya ya Partai P3. Di dalamnya itu ada NU, ada Parmusi, Iya. kemudian ada PSI, ada PRT ya. Iya. Persis. Iya. Jadi istilahnya terlalu banyak partai waktu itu, akhirnya dilakukan fusi oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Ya semua partai yang berbasis Islam dilebur menjadi satu, tapi berubah nama. Jadi tidak ada lagi Parmusi, tidak ada NU, tidak ada Masyumi. Di situ P3 muncul, pemilu 71. Nah, kemudian partai-partai nasionalis, misalnya PNI, kemudian Parkindo, Partai Kristen, Partai Katolik Indonesia, lalu IPI, dan lain sebagainya itu bergabung, lakukan juga fusi, namanya PDI. Ya, Partai Damai ya. ya Partai Demokrasi. Apa Indonesia. Demokrasi Indonesia? Bukan PDIP, belum. Oh belum ya. Jadi PDI namanya, itu kurang lebih ada sekitar 5-6 partai bergabung menjadi PDI. Iya. Partai nasionalis. Iya. Lalu pada pemilu tahun 77, disitulah diuji partai. Jadi mulai P3, kemudian Golkar, lalu PDI. Nah, Golkar waktu itu di pemilu 77 masih mayoritas, didominasi sampai hampir 70%. Nah, sisanya itu dibagi Pak oleh NU Partai P3 dengan PDIP. Lalu waktu berjalan, kemudian pemilu 82 ya, itu hanya 3 partai lagi, Golkar, P3 dengan PDIP. Ya kurang lebih suaranya tetap sama karena ini sudah disetting oleh istana waktu itu, oleh pemerintah. Nah kemudian pemilu tahun 87 nggak salah, nah hasilnya juga sama. Jadi meskipun kelihatannya 3 partai dikendalikan oleh kekuasaan, ya, bukan hanya Golkar. Meskipun Golkar memang sekitar 68%, tapi sama saja karena yang dikendalikan adalah penguasa. Kemudian pemilu tahun 92, Golkar mulai turun suaranya karena waktu itu PDIP mulai melakukan sosialisasi yang masif, ya. Kemudian Partai P3 juga melakukan sosialisasi dengan memperkenalkan berbagai macam inovasi program. Ya, itu yang dilakukan P3 sampai ada kenaikan suara. Lalu kemudian pemilu tahun 97, ya. Pemilu tahun 97 itulah berakhirnya kelihatan waktu itu ya, Golkar itu sangat langsung anjlok suaranya dan disusul dengan
turunnya Pak Harto waktu itu. Jadi Golkar waktu itu tahun 97 tidak mampu lagi dikendalikan oleh istana, makanya anjlok suaranya. Oleh karena itu, setelah Pak Harto jatuh, muncul reformasi. Reformasi itu dimulai tahun 99. Nah, itu kalau tidak salah ada 48 partai yang bertarung setelah reformasi, di mana partai-partai Islam waktu itu membagi suara konstituennya secara merata. Jadi yang paling besar porsinya waktu itu adalah tetap PKB, meskipun sebenarnya pada saat itu lahir dia sempalan partai dari NU namanya PKNU ya, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian ada PNU, ada muncul sempalan. Nah, meskipun ada sempalan dari partai NU ini, tapi tetap PKB yang unggul waktu itu. Disusul dengan partai Islam yang lain dari PAN. Ya. Kemudian PKS waktu itu masih bernama Partai Keadilan. Ya. PKS. Nah, kemudian pada tahun pemilu 2004, nah di sini teruji partai yang mana masuk parlemen threshold. Nah, di situ sampai di situ, nah kelihatan bahwa karena Pak NU begitu besar, tidak mampu menampung semua tokohnya. Lahir misalnya PKNU, ada PNU, kemudian sebagian lari ke Partai Keadilan, sebagian juga yang tidak masuk dalam struktur NU itu ada yang lari ke PAN. Ya. Jadi, tapi tidak seberapa besar pengaruhnya. Lalu kemudian pada suara NU waktu itu memang terpecah, tapi masih perolehan suara ketika ini sangat signifikan ya, karena terwakili dengan 52 anggota DPR RI. Ya. Sementara waktu itu dari PAN sekitar 38 kursi ya, itu dari PAN. Nah, kemudian kita merujuk lagi pada pemilih-pemilih berikutnya. Ini terseleksi secara alamiah ya. Pada pemilu tahun 2009 itu lagi-lagi partainya NU ya, dalam hal ini PKB masih juga bertahan, malah naik kursinya 1, cuma jadi 53 waktu itu ya. Ini terseleksi jadi PKB itu meskipun sudah digoyang dengan berbagai isu, dengan berbagai konflik antar pengurus, antar kader, tapi ini tangguh ini Pak partai terlalu sering diuji dengan konflik ya. Jadi sebenarnya sih kalau konflik warga NU kaitannya dengan partai itu sejak 55 konflik Pak. Iya. Nah, kalau cuma konfliknya itu dilakukan terganggu dengan adanya intervensi eksternal dari istana ya, pemerintah waktu itu. Dari pemilu ke pemilu itu elit selalu mengalami dinamika, tekanan yang kuat, tekanan yang keras. Oleh karena itu kalau dari kalangan NU korban politik itu handal Pak. Ya handal, kemudian profesional ya. Jadi kalau bertarung tidak pernah setengah-setengah, meskipun sebenarnya ya itulah ujiannya tadi, karena sering ada konflik ya tentu saja dengan kepentingan, lalu sering ada gangguan eksternal dari luar. Nah, pada pemilu 2014, nah di sini terseleksi secara diuji kematangan berpolitik di era reformasi. Tetapi lagi-lagi PKB bertahan di angka 9,7%. Nah, kalau kita total ya, bagaimana sih porsinya partai nasionalis dengan partai Islam, termasuk NU, PAN, PKB, PKS, PBB, itu totalnya 30,1%. Itu porsinya partai Islam yang berbasis Islam. Kalau nasionalis itu termasuk PDIP, Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra yang sudah ikut 2019, itu juga totalnya 70%, Pak. Jadi kental sekali, gampang sekali dipetakan sebenarnya di politik praktisnya di Indonesia ini. Jadi ya saya kira begitu dulu Pak. Ya. Pak Suwadi. Sobat Episode, pembuka dari Kakanda Dr. Amir Mahmud telah memperkaya apa yang telah dipaparkan tadi oleh Kakak Dekan Dr. Firdaus Muhammad. Baik, Sobat Episode, saya kembali lagi ke Kakak Dekan Pak Dr. Firdaus Muhammad. Ini
NU, kalau kita berbicara tentang NU, kakak Dekan, orang selalu mengatakan bahwa kalau orang bukan Muhammadiyah, bukan kelompok Salafiyah, bukan kelompok Wahabiyah, bukan juga kelompok Syiah, itu selalu mengklaim dirinya adalah NU. Nah, pertanyaannya adalah, memang seperti apa warna NU yang sebenarnya publik perlu tahu? Apakah kelompok-kelompok masyarakat umum ini, saya ingat sekali kalau kayak saya sekeluarga itu selalu mengklaim diri kami NU, tapi tidak banyak keluarga saya yang tidak terkader di NU, tapi selalu mengklaim bahwa mereka adalah NU. Nah, publik perlu tahu seperti apa warna NU yang sebenarnya, sehingga masyarakat juga bisa mengkanalisasi yang mana NU yang betul-betul lahir dari NU itu sendiri, dan yang mana yang sejalan, sejiwa, seide, seideologi dengan NU itu. Silakan Kakak Dekan. Ya, terima kasih. Sudah dikatakan tadi Pak Amir Mahmud soal NU itu ada dua, jamaah dan jam'iyah. Nah, jam'iyah itu organisasi struktural. Inilah yang ada di PBNU, PWNU, PCNU, struktur sehingga dari Banong, Ranting, dan seterusnya. Nah, itu infrastruktur NU. Nah, jadi kalau di NU itu sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Nah, tetapi dalam hal pengamalan, inilah yang disebut jamaah, warga Nahdliyin. Iya. Nah, warga Nahdliyin sebenarnya itu tolak ukurnya adalah pada pengamalan keagamaan. Nah, kalau misalnya di luar Jawa itu banyak orang yang praktek tradisi keagamaannya itu NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak paham malah tentang NU. Jadi tradisi-tradisi keagamaan misalnya di Sulawesi Selatan itu tradisi keagamaan yang NU. Nah, tetapi mereka tidak tahu kalau itu NU. Nah, jadi tidak pernah merasa di kader NU. Bagi dia asing NU. Tetapi secara praktik keagamaan, tradisi keagamaannya sama. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara pada implementasi pengamalan keagamaan, warga NU itu jauh lebih banyak dibanding dengan yang diklaim selama ini. Karena memang Islam di Indonesia yaitu Islam yang tradisi NU dengan praktek-praktek keagamaan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU ini tidak dilahirkan sebagai partai itu. Nanti tahun 52 di Muktamar NU di Palembang itu baru diputuskan NU menjadi partai. Jadi tahun 1926 itu murni keagamaan dan basisnya di pesantren-pesantren. Nah, untuk pengembangan tradisi keagamaan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi banyak warga NU yang taat beragama, taat beribadah, tapi tidak melek politik. Di bahasa tidak pekah politik. Jadi dia tidak berpolitik praktis, pragmatis. Nah, kelompok-kelompok inilah yang biasa katakanlah memandatkan kepada kiai. Jadi kalau Gurunta sudah punya afiliasi politik, nah, itu sudah menjadi rujukan para santri. Tetapi ketika Gurunta, seorang ulama pesantren, itu tidak memobilisasi santri, membiarkan para santrinya untuk menentukan pilihan, ya itu juga terjadi. Jadi kendalinya itu ada pada kiai di pesantren. Nah, jadi karena pola di NU itu adalah kiai santri, maka pola itu terbangun, ada patron clean. Nah, inilah yang biasa dimanfaatkan para elit-elit politik untuk mengambil tokoh-tokoh. Karena sistem di NU kalau Gurunta sudah ikut, maka kecenderungan jamaahnya santri ini kan dihitung nih, kalau Gurunta berefleksi kemana, lalu kemudian santri berikut orang tuanya, berikut keluarganya, sudah berapa suara yang diperoleh. Biasa menghitungnya seperti itu. Dan kenapa tadi suaranya tidak fluktuatif, kecenderungannya sama, karena memang bisa dikalkulasi.
warga NU itu misalnya diklaim 40 juta, sekarang sudah diklaim 90 juta, bahkan angka itu bisa lebih besar lagi. Nah, klaim-klaim itu selalu ada. Nah, tetapi sekarang ini kekhawatirannya jangan sampai NU terkonsentrasi untuk politik praktis pragmatis tadi, sementara untuk benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah pesantren-pesantren ini justru terabaikan. Tapi kita bersyukur misalnya politik NU dengan adanya Hari Santri 22 Oktober, kemudian ada undang-undang terkait pesantren. Nah, saya kira ini adalah hasil dari metamorfosis kader-kader NU yang masuk di ranah politik, apalagi di struktur pemerintahan. Sudah ada itu staf-staf presiden, wapres, staf-staf di kementerian, itu jubir misalnya, itu dari warga pesantren. Nah, ini karena memang perjuangan NU itu selain perjuangan keagamaan juga perbuatan nasionalisme, rasa cinta pada tanah air, membela NKRI dan sebagainya. Oke, sobat episode Parang, Kakak Dekan, Dr. Firdaus semakin memperkaya diskusi kita. Saya kembali ke Kanda Dr. Amir Mahmud. Di Pileg, seperti apa kira-kira arah suara NU? Apakah masih dominan ke PKB? Karena kan kalau kita mengukur dari basis suara-suara NU, dan PKB adalah partai lahir dari rahim NU yang dilahirkan oleh almarhum tokoh kita Gus Dur, harusnya sih NU ini lebih dominan ke PKB atau mayoritas lah Nahdien menyumbang suara untuk PKB. Pertanyaannya, kok bisa sampai saat ini PKB belum bisa memaksimalkan suara-suara Nahdien untuk bisa membuat PKB memenangkan pemilu? Padahal ketika 40 juta sampai 90 juta yang diklaim sebagai suara-suara NU itu bisa diraup oleh PKB, harusnya kan PKB menjadi partai pemenang. Nah, kira-kira kacamata apakah suara NU akan cenderung ke PKB dan bisa memaksimalkan suara-suara NU, ataukah mungkin NU akan cenderung membagi diri lagi ke partai-partai nasionalis? Karena kalau dilihat suara-suara nasionalis, partai-partai nasionalis ini kan banyak di situ. Kalau dalam riset itu, kalau ditanya pilih apa, pilih Golkar, dari organisasi semua dari NU gitu. Silakan Kak Dr. Amir Mahmud. Oke, saya mulai dulu kaitannya NU dengan PKB. Jadi PKB itu adalah partai yang dilahirkan dari rahim NU, dibidani oleh NU. Di mana pendirinya NU adalah kader-kader kiai melahirkan PKB. Lalu NU didirikan itu adalah untuk memfasilitasi para kader Nahdien agar tidak kemana-mana. Ya. Dia harus dibuatkan sebuah partai, sebuah wadah untuk berpolitik. Tidak cukup dengan NU bergerak di keagamaan, tidak cukup dengan NU bergerak di sosial kemasyarakatan. Dibuatlah wadah untuk berpolitik daripada kelompok lain, ya, yang menggunakan kader NU yang berpolitik, ya penting dibuatkan partai. Dan itulah gagasannya Gus Dur waktu itu, ya. Nah, salah satu pendiri juga adalah Gus Dur, ya. Pernah menjadi ketua umum? Ya, pernah ketua Dewan Suro. Karena strukturnya juga ya, NU dengan PKB itu nyaris sama, Pak. Jadi di NU ada apa namanya, Mustasyar, ada Surya, ada Tanfisia, ada Lajnah, ada Banom, Badan Otonom. Nah, di semua strukturnya NU itu nyaris sama dengan PKB. Lalu semua yang ada di dalam struktur itu, ketika PKB bergerak sebagai partai, bagaimana menampung semua kader NU itu pada daftar caleg itu, semua orang NU yang kasih penuh itu daftar caleg, kuotanya penuh. Nah, karena terbatas jumlah kuota, makanya mereka pilihannya ke P3 misalnya, ya. Di P3 dia tampung. Ya. Tapi di P3 itu ya, saya kira juga tidak semua kader NU ya. Ada dari Parmusi ya, ada dari Parmusi, ada dari Muhammad
dia, demikian juga kalau sudah penuh di P3 mungkin PAN bisa membuka diri, karena ya betul partai Islam, tapi jangan sampai PKB, PAN, kemudian P3 ini menjadi partai yang eksklusif, Pak. Tidak bisa. Ya, karena dia berbasis agama, betul dia berbasis agama, tapi ideologinya nasionalis. Jadi tidak ada pandangan bahwa partai yang Islam ini akan menjadikan partai Islam. Ya. Jadi tetap Pancasila, Pak. Ya. Nah, kemudian struktur NU itu makanya dianjurkan bahwa setiap kepengurusan PBNU sampai dengan tingkat ranting itu dilengkapi. Oleh karena itu, untuk bagaimana dimanfaatkan oleh kader PKB yang ada di NU yang ada di PKB itu bersinergi, bagaimana suara NU tidak lari. Itu pertimbangannya. Lalu kaitannya dengan setiap ada muktamar itu, bagaimana partai NU itu paham politik. Oleh karena itu setiap muktamar dicari figur yang mengerti politik. Ya. Coba kita lihat yang paling matang di politik, misalnya dulu ada Subhan ZE ya, di zamannya pemilu 71. Lalu yang terakhir itu di era reformasi ada Kiai Hasyim Musadi. Ya. Saat ini ada lagi Agil Siraj. Ini hebat semua berpolitik, ya. Hebat semua, paham secara mendalam itu politik. Oleh karena itu kalau ada yang pimpin NU bukan tidak mengerti politik, itu berbahaya, Pak. Ya, karena NU itu memang bukan partai, tapi saya kira lebih hebat dinamika politik di NU dibanding partai. Ya. Begitu berpengaruhnya NU itu sampai kalau dikatakan ada istilah itu, ini Republik NU. Ya. Jadi tadi hubungannya dengan Pak Dr. Firdaus tadi bahwa sebenarnya banyak orang itu NU, Pak. Sudah wal jamaah ya. Jadi ada jamaah, ada jamaah. Yang saya maksud dengan jamaah, ketika ada orang yang melakukan tahlilan, bukan bersanji, secara kubur, ya sebenarnya itu NU. Berarti saya NU ya, karena saya secara kubur kan dokter ya. Sebenarnya itu NU. Cuma ya dia tidak masuk dalam struktural dan juga bukan jamiah ya, tapi dia jamaah. Ya. Jadi praktek keagamaan berlandaskan rahmatan lil alamin itu yang dimaksud tadi itu. Tapi ada penekanannya, jangan ganggu, jangan usik orang lain. Silahkan berikan kesempatan untuk berbakti kepada agamanya, menjalankan semua perintah agamanya. Jangan diganggu. Oleh karena itu NU adalah ormas yang background bervisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ya rahmatan lil alamin yang melandasi. Nah, kalau kita lihat karena ada NU tradisional ya, saya kira sudah berlalu. NU tradisional itu lebih banyak mengurusi jamaah yang mau beribadah, mengurus masjid, mengurus pesantren, mengurus pengajian, ya. Itu tradisional. Yang dicari sekarang NU yang modern yang mampu membangkitkan semangat ormas agar NU itu kembali tadi bahwa NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana. Ada di mana-mana. Seperti di Republik ini, Pak. Ya, mulai di istana ada orang NU, ya. Di kementerian, di dirjen, di kedutaan besar, di gubernur, bupati, wali kota. Jadi NU semua. Itu tidak bisa dibantai. Kenapa? Itu saya bilang tadi, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana. Nah itu, doktrin kepemimpinan NU seperti itu. Saya kira, ya. silakan Pak. Iya. Sobat Ipiso makin mendalam dari pemahaman NU yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, karena sudah dipaparkan oleh dua tokoh NU yang kali ini menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Saya lanjut ke kakak dekan Dr. Firdaus. NU kok hanya sukseskan figur lain di Pilpres? Kenapa NU tidak bersatu menjadikan kader tulengnya menjadi presiden Republik ini? Pertama, NU itu besar di Pulau Jawa dan didominasi oleh suku Jawa yang merupakan geopolitik utama dalam merebut kepemimpinan nasional, yaitu kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Apa kendala-kendala sehingga NU hanya mampu sukseskan figur lain, tapi belum mampu sukseskan figur internal mereka di setiap pemilihan presiden dari beberapa dekade ini,
Kakak Dekan, silakan. Terima kasih. Saya kira bukan hanya NU, partai seperti PDIP, Golkar itu tidak bisa menggaransi dirinya bahwa kader yang diusung itu menjadi pemenang. Jadi di NU itu karena tadi sebaran kadernya itu ada di mana-mana, tetapi sejarah mencatat bahwa warga NU pernah jadi presiden, yaitu Gus Dur. Kemudian warga NU, kader NU menjadi wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau capaian di presiden dan wakil presiden itu sudah pernah direbut NU di era reformasi, Gus Dur dan Kiai Ma'ruf Amin. Lalu kemudian juga di kementerian, saya kira jumlah menteri berbasis berlatar NU juga banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi NU untuk berproses di politik praktis, pragmatis itu juga berhasil. Nah, meskipun sering ada tarikan-tarikan pragmatisme kader-kader NU itu karena tadi menjadi magnet. Jadi banyak yang memperebutkan kader-kader NU. Nah, ini kemudian mendatangkan resiko ketika sebaran suara itu, ketika ada kader NU kadang-kadang tidak sepenuhnya seluruh warga NU hanya termobilisasi untuk memilih kader tertentu. Bahkan yang sering terjadi itu adalah distribusi kader NU, ada di sini, dan yang lain. Nah, itu terjadi. Jadi ini juga menjadi tantangan politik NU ke depan, yaitu mempersiapkan kader. Nah, saya kira sekarang Muhaimin Iskandar itu serius untuk berusaha maju di pemilihan presiden 2024. Itu sudah mulai terbaca gerakan-gerakannya. Bagi saya itu hal yang baik karena sebagai ketua partai membranding dirinya. Itu sebagai ikhtiar politik bahwa apapun nanti hasilnya yang jelas warga NU sudah mempersiapkan kader untuk maju di pemilihan presiden. Nah, tinggal nanti kekhawatiran misalnya ketika terjadi benturan antara PKB dengan PBNU. Boleh jadi itu terjadi. Nah, kalau pemilu yang lalu itu bersinergi antara PBNU dan PKB itu tidak ada benturan. Sama-sama di Jokowi. Sampai hari ini sebenarnya tidak ada konflik yang signifikan dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi biasanya pengalaman NU juga justru semakin keras benturannya, justru kadang produktif, gitu. Jadi kalau saya berselisih dengan Pak Amir Mahmud misalnya, saya justru semakin strong, punya power gitu. Nah, beliau juga pasti. Jadi kalau tadinya hanya setengah, ketika begitu kita ada konflik, kita strong. Nah, meskipun kadang-kadang tidak produktif bagi yang dia. Hanya saja di NU itu mudah terjadi konflik-konflik. Nah, gesekannya, irisannya hal yang kecil, tetapi kadang menjadi berkepanjangan, dan itu bagian dari dinamika politik NU. Hanya saja ada simpul yang menyatukan mereka. Oh, ketika sudah bicara jamiah, sudah bicara jamaah, mereka itu menjadi simpul yang menyatu, terutama yang dari basis pesantren. Jadi kalau sudah kiai itu tidak ada yang kemudian melawan kiai, menentang kiai. Jadi bahkan pada masa Gus Dur ada namanya kiai host, kiai langitan. Nah, itu menunjukkan bahwa sekalipun di ranah dalam ranah perpolitikan tetap tradisi-tradisi keagamaan NU itu tetap diagungkan, yaitu hubungan antara kiai dan santri. Jadi saya kira NU itu selalu mengupayakan dengan sendirinya lahir. Saya kira sekarang itu banyak orang-orang pesantren yang kemudian menjadi menteri, menjadi staf ahli, menjadi dirjen, padahal basicnya dari pesantren. Misalnya ada Pak Asrori Niam, itu di Kementerian Olahraga, Pemuda Olahraga. Beliau juga di MUI, dari pesantren, tapi ngurus olahraga gitu. Nah, ini misalnya sebagai contoh bahwa warga NU itu memang ada proses kaderisasi untuk
sebenarnya politiknya itu politik kebangsaan. Bagaimana menyelamatkan NKRI tadi. Ya, oke, Sobat Episode, saya lanjut ke Kakanda Dr. Amir Mahmud. Bagaimana peran NU menyikapi munculnya politik identitas yang terlihat di Pilpres 2019 dan sebelumnya dimulai dari Pilkada Gubernur DKI kalau tidak salah 2017, kalau tidak salah ingat. Nah, dalam kacamata Kanda Dr. Amir Mahmud, NU memainkan peran seperti apa? Karena yang terlihat di situ mayoritas umat Islam yang memainkan politik identitasnya pada saat itu muncul membawa warna keislamannya. Itu kalau saya memantaunya itu tidak didominasi oleh NU. Artinya NU mungkin punya pandangan tersendiri sehingga tidak terlalu melibatkan diri dalam gerakan itu. Seperti apa Kakak Dr. Mahmud melihat kondisi itu dan seperti apa kira-kira peran NU menyikapi gerakan politik identitas itu? Jadi begini ya, NU sebenarnya itu menghindari politik identitas. Hanya saja pada saat Pilpres kemarin ya, contoh kasus 2019, tampilnya NU di situ, salah satu kadernya adalah Ma'ruf Amin. Kemudian di pemilu sebelumnya juga salah satu kadernya Pak Yusuf Kalla. Ini keduanya dari NU. Dari NU. Meskipun tidak pernah disampaikan ke publik bahwa ini adalah perwakilan NU atau besutannya NU. Tapi ya waktu yang berjalan mereka tahu bahwa ini 2 kali wapres mulai dari NU ya. Dan saya pikir ini juga penghargaan buat NU. Dan pada saat itu kita tidak pernah menyodorkan dari warga ini, tidak pernah PBB tidak pernah menyodorkan calonnya dilamar. Iya. Kenapa dilamar? Karena elektabilitas, keterwakilan secara geopolitik. Nah ini bedanya itu. Coba Ma'ruf Amin ya, umurnya sudah tidak muda lagi, tapi kalau Ma'ruf Amin diambil oleh Jokowi sebagai calon wapres, akan menyatu ini, akan menyatu. Ketika pada saat SBY terpilih jadi presiden, melamar lagi Pak Yusuf Kalla, kader NU. Ya meskipun pada saat itu Pak Yusuf Kalla tidak pernah menyampaikan bahwa saya mau pilih NU. Ya, persepsi masyarakat wilayah Indonesia Timur luar Jawa, Yusuf Kalla adalah bagian dari mereka. Indonesia Timur itu diterima oleh Pak JK dan Yusuf Kalla. Jadi politik identitas itu sebenarnya tidak perlu, Pak. Berbahaya. Jadi contoh misalnya ya, ada, saya tidak perlu sebut namanya, ada gerakan-gerakan politik yang sifatnya radikal, eksklusif. Dan seolah-olah hanya mereka lah, kelompok mereka yang Islam, ya, mereka lah yang bakal masuk surga. Ini problem, Pak. Oleh karena itu jangan ormas apapun di Indonesia ini jangan sampai melahirkan golongan Islam radikal. Karena kita bukan negara Islam. Negara nasionalis yang dilandasi dengan Pancasila. Kalau mau membangun negara Islam ya silakan pindah negara. Sekira begitu, Pak. Menarik, makin menarik Sobat Episode. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Kakak Dekan dulu dan sekaligus penutup. Yang paling dekat dengan NU, figur-figur calon presiden di luar Caimin, siapa-siapa saja dalam kacamata Kakak Dekan. Ada sosok Prabowo Subianto, Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, kemudian ada Mahfud MD. Nah, kira-kira siapa yang paling dekat dan paling berpotensi bisa mendapatkan suara-suara NU? Mungkin karena indikatornya adalah kedekatan secara ideologika, kebangsaan kah, atau seperti apa? Silakan Kakak Dekan. Pak Dr. Terima kasih. Jadi kalau untuk membaca geopolitik, misalnya dari nama-nama yang disebutkan tadi, memang kalau yang dikaitkan dengan NU itu hanya Caimin sama Pak Prof. Mahfud. Tetapi sesungguhnya figur-figur yang disebut, apakah itu Ridwan Kamil, apakah itu Ganjar Pranowo atau yang lain, itu mau tidak mau itu tentu nanti punya kepentingan dengan NU. Jadi dia akan memakai strategi tetap mendekati NU. Dan warga NU akan melihat secara rasional dan juga kadang-kadang emotional choice itu apa
melihat apakah Caimin atau Ganjar, boleh saja misalnya nanti warga NU ternyata tiba-tiba kecenderungannya ke Ganjar misalnya, tidak ke Caimin. Dan biasanya hal itu dijuritai. Jadi kita tidak mengatakan bahwa warga NU mengkhianati kader. Iya. Karena pilihan politik itu di PBNU tetap mempersilahkan warga menentukan pilihan. Iya. Jadi tidak dimobilisasi. Nah, kemudian saya menyambut tadi soal politik identitas. Betul bahwa NU itu tidak memainkan wacana politik identitas. Itu belakangan muncul. Itu juga seiring dengan adanya populisme Islam. Jadi ada kelompok-kelompok yang justru lebih mengacungkan agama misalnya. Sementara kalau NU itu sudah selesai antara relasi ad-din wa daulah, agama dan negara. Itu sudah selesai. Jadi sekarang justru bagaimana memperkuat fondasi keagamaan untuk memperbaiki negara bangsa. Nah, ini kalau masih menggugat sistem pemerintahan apa segala macam, inilah justru merenggangkan kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, di sini NU hadir membangun politik ke-Indonesiaan. Bahkan sekarang NU dengan Islam Nusantara itu memperjuangkan Islam Nusantara itu selalu mendapatkan hambatan, tekanan-tekanan karena dipersepsikan beda. Padahal itu adalah ikhtiar NU bagaimana Islam ke-Indonesiaan ini, Islam Nusantara ini, kita memanggungkan bahwa Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang damai. Tidak seperti sebagian negara di Timur Tengah. Tetapi untuk memperjuangkan isu ini, politik NU dengan Islam Nusantara ini ternyata tantangannya sangat-sangat berat. Terakhir saya katakan bahwa jangan sampai energi politik NU lebih dominan ke politik, lalu kemudian agenda-agenda Nahdien untuk peningkatan ekonomi, pemberdayaan umat, terutama juga untuk kaum remaja, itu bagi saya perlu ada prioritas. Dan saya kira itu yang akan dijalankan oleh Jamiah NU. Terima kasih. Baik, Sobat Tipiso, terakhir kepada Kakanda Dr. Amir Mahmud, NU kecenderungan melihat figur dari segi nasionalismenya atau islamisasinya di pemilihan presiden nanti. Tentunya yang saya maksud adalah figur-figur calon presiden. Apakah NU akan lebih mengedepankan melihat nasionalismenya atau islamisasinya ketika harus ada pilihan di antara keduanya? Oke, jadi begini ya, PBNU sebagai organisasi itu tidak pernah membuat pertimbangan yang banyak macam. Jadi selalu kayaknya adalah NKRI. Kemudian di dalam NKRI itu ada kebangsaan, ya, ada nasionalisme. Dan ketika ada kekuatan yang mencoba untuk mengganti Pancasila, sudah pasti NU yang menjadi ujung tombaknya untuk membela. Berarti kecenderungannya nasionalisme ya? Nasionalisme NKRI ya, itu dulu pertimbangannya. Pertimbangan utama ya. Kemudian soal siapa didukung oleh NU itu tentu saja ada lobby politiknya. Ya, termasuk visi calon pemimpin ini yang dibedah. Mau dikemanakan negara ini, bangsa ini mau dikemanakan. Jadi ada pertimbangan politik Pak di dalamnya itu. Mau dibawa kemana, visi kebangsanya seperti apa, visi ekonomi seperti apa, visi keagamaannya, bagaimana pandangan calon pemimpin ini tentang agama. Ini harus dibedah dulu. Nah dari situ biasanya NU itu muncul dalam injury time, menentukan sikap. Ya. Dan saya yakin dari pemilu ke pemilu terkait dengan calon presiden, itu NU tidak pernah salah pilih Pak. Tidak pernah. Karena ada banyak kajian di dalamnya itu. Banyak. Jadi mereka mengkaji berbagai sektor dari berbagai sisi, kemudian terpenting adalah visi dan misinya seperti apa mau jadi pemimpin di Indonesia ini. Saya kira cukup Pak. Ya. Baik Sobat Tipiso, apa yang telah dipaparkan oleh dua narasumber kita pada kesempatan kali ini telah menjawab apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu suara NU di pemilu 2024 kemanakah. Kedua narasumber kita yang memang
tidak perlu diragukan dari segi kepakaran mereka dan amatan-amatan mereka. Itu telah menggambarkan ke publik. Ada edukasi-edukasi politik dan sosial yang telah digambarkan ke publik yang insya Allah akan membuat diskusi kita ini menjadi bernilai. Baik, saya Swadidus Amir mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti diskusi-diskusi di channel episode pada kesempatan berikutnya. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.